Pembenci Jokowi tidak berkutik. Detik-detik Krisyanto Yanoni, Sekakmat Ihsanuddin Nurusi dan Buniyani. Dan inilah ceritanya, kita saksikan sama-sama. Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Ya. Anda juga omong kosong, Prof. Gak pantes. Saya tidak bicara omong kosong. Sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang. Kita merasakan. Oke, kita merasakan. Izin, Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin, Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof. Tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya Ya, kira nggak apa-apa, logikanya logika keliru. Mudah-mudahan logikanya Keliru. benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, yang saya bicara tadi bukan ilustrasi, itu real. Apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Itu kan karena Saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Oke. Tapi ketika sampai di situ saya mulai kok ada yang aneh ya. itu hak Anda. Gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Sebentar. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan Sebentar. 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Enggak, saya pikir ini harus adil. Jadi iya, apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Jokowi Saya pikir itu pandangan adalah mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur presiden pikiran terkorup kita. di dunia versi OCC RP, Mas. Versi OCC RP. Apa itu OCC RP? Oke, Aiman, saya tidak OCC ingin. RP itu hanya melakukan polling. Oke, saya Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Sebelum Bukti kedua, sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir, yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. biar saya jawab dulu. Biar saya jawab dulu. Biar saya jawab dulu. Biar saya jawab dulu. Kalau saya salah, silakan tangkap saya. Betul. Yang pertama itu soal ke-injustice. Kemudian yang kedua soal tadi Geng Mas Solo. Andi sudah bilang geng Solo. Yang ketiga Soal keterlibatan CIA. Apa boleh seorang peneliti mengambil poin-poin dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? pakai ini Bang Muni. Boleh. Sudah pasti dari manapun sumbernya YouTube itu yang namanya History Channel. Nah, ini masalah. Benar, Ini masalah kita. Saya jawab dulu. Masalahnya, Pak. Biar jelas dulu ini Anda- apakah boleh. Anda di sini Biar membawa saya jawab peneliti. dulu. Biar saya jawab Anda dulu. membawa Biar saya jawab peneliti. dulu. Bentar. Biar saya jawab dulu. Anda atas nama Biar saya jawab dulu. mengambil poin-poin Biar saya dari jawab sumber dulu. yang tidak bisa dipercaya. Mas, saya bertanggung jawabkan, saya ini peneliti. Anda dengarkan dulu, saya bertanggung jawab. Kalau saya salah, silakan tangkap saya. Betul. Bukan soal tangkap menangkap. Mas, Anda di sini atas nama peneliti. dengar dulu, saya peneliti. Seorang peneliti harus. Saya peneliti, saya bertanggung jawab. Saya punya gelar untuk itu dan saya Yes, mempertanggungjawabkan. saya mengerti Anda punya gelar, tapi Anda mengambil poin-poin dari sumber yang tidak kredibel. Bagaimana itu? Enggak. Sekarang kalau Anda tonton nanti sumber dari YouTube itu Anda bisa melihat apakah tadi Anda mendengarkan nggak dari 10 Ini poin History Channel maksudnya? Bukan. Tadi Friday Everyday Channel. Adalah bukti yang harus diklirkan karena telah membawa nama Pak Jokowi, telah membawa namanya Pak Mas Wapres, Mas Gibran, ya sebagai dalang menurut quote unquote yang Oke, menurut katanya Republika ini. ini saya kasih ini fitnah Mas besar Andi. yang Ya. harus diklirkan.
Ini kan tadi ada 3 kira-kira yang bisa menjadi pemicu kemarin demo rusuh itu. Jadi saya ulang sekali lagi, yang pertama itu yaitu ketidakadilan, yang kedua geng Solo, yang ketiga adalah CIA. Nah, tadi Mas Aiman sudah secara kritis melihat ini agak tidak mungkin soal CIA. Saya setuju itu Mas Aiman, bahwa CIA itu sebetulnya bisa dikesampingkan. Nah, jadi ada 2 kemungkinan sebetulnya demo kemarin rusuh itu, yaitu yang pertama, faktor pertama, dan yang kedua yaitu faktor ketidakadilan dan faktor geng Solo. Nah, ini yang kedua, faktor yang kedua tadi saya sudah uraikan, bahwa data-data kemudian investigasi dari Koran Republika dengan reportnya yang cukup detail, bahwa memang itu ada komando yang secara terstruktur dilakukan oleh relawan-relawannya Jokowi dan Gibran, yang memang itu di apa namanya, betul fitnah. Mas Andi, nanti saya kasih linknya. Jadi, Bang, nanti saya kasih linknya. Fitnah. Ada Enggak, faktor, ada linknya dari Republika, Bang. ada faktor geng Solo, dan di sana ada gaung Zulkan Gibran. Lucu ya. Jadi saya mau kasih link nanti Republika, abang baca, bukan dari saya. Itu link berita yang abang bisa baca. Jadi Ahu itu mengatakan kepada Republika, wartawan Republika, bahwa dia diminta untuk membuat bom molotov sebelum datang ke Jakarta. Lalu kemudian ketika ada kerusuhan di rumahnya Pak Sahroni di Tanjung Priuk, dia ditunjukkan videonya, dia melihat itu loh yang membawa jaket saya, itu loh apa yang teman-teman saya dan sebagainya. Nah ini Bang, kita nggak boleh fitnah. Kemudian dia mengatakan bahwa dia ini nggak bisa datang ke sana. Nah sebetulnya Pak Sahroni, Ibu Sri Mulyani, dan juga Uya Kuya dan Eko Patrio itu hanya sasaran antara saja. Menurut berita itu, menurut pengakuan Ahu, nanti kemudian rumah yang paling tinggi yang akan didatangi adalah rumahnya Pak Prabowo. Disebutkan itu. Ngeri sekali, Mas Aiman. Jadi dengan nanti kata lain, diadukan Republika, nanti Pak Buniani, Monggo. Jokowi lagi yang salah tuh. Monggo kemudian Bang Christian dan Bang Andi, itu laporan dari Republika yang bisa kita kutip, bisa menjadi data primer. Kemudian kalau silakan polisi mau, dan ada nama wartawannya di sana, tinggal ditanya aja Republika untuk penyidikan, untuk kebenaran dan keadilan. Terima kasih sekali tuh, ada informasi kepada Kapolri dan juga jajaran dari Barreskrim, ya bisa mengecek langsung. Setuju Bang. Ke Koran Republika. Betul. Ya, Ini mengecek saya yang kasih. namanya AU itu. Ya. Ya. Tolong, ini adalah bukti yang harus diklirkan, karena telah membawa nama Pak Jokowi, telah membawa namanya Pak Mas Wapres, Mas Gibran, ya sebagai dalang menurut quote unquote, ya menurut katanya Republika ini. Ini saya kasih ini fitnah Mas besar Andi. yang harus diklirkan. Ini saya kasih judul berita, yaitu Republika 31 Agustus 2025. Judul beritanya, siapa penjara rumah Sahroni, Eko, dan Menkyu. Ini kata yang ketinggalan rombongan. Nah, dia samarkan untuk kepentingan agar kemudian sumber dari Republika ini ada selamat. Iya. Jadi disamarkan nama menjadi Ahu. Media punya hak. Betul. Nah, jadi kalau tadi kemudian, kalau saya berdasarkan tadi data-data awal itu, makanya tadi CIA gitu kan bisa kita kesampingkan. Saya setuju dengan Mas Aiman. Jadi saya hanya mempunyai 2 kemungkinan yang menjadi faktor penyebab kemarin itu rusuh, yaitu faktor pertama dan yang kedua, meskipun tentu bisa lebih kompleks dari itu. Sekian, Mas Aiman. Baik. Pak Aiman, saya tanggapi yang Ray Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, dan segala macam. Mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman.
tunjukkan bahwa dulu kasus saya tidak berbeda dengan kasus yang sekarang. Yang mana? Yang sekarang ini yang terjadi banyak sekali kasus. Kasus Gus Nur, kasus siapa lagi? Gus Dur, siapa lagi? Bambang Tri. Kemudian kasus sekarang Roy Suryo, semuanya itu akan dibikin sama dengan saya karena mereka sudah berpengalaman melakukan kriminalisasi terhadap saya. Jadi itu sama, kita tuh sama semua. Sama juga saya itu nggak bersalah dulu, sekarang nggak bersalah sekarang gitu loh Mas Reza. Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa dan segala macam mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Tahun 2016. Orang pertama. Kalau nggak salah seingat saya. Seingat saya itu. Nah, karena Jokowi berhasil menggunakan cara mempermainkan hukum segala macam, dia sangat yakin juga kemudian kasus-kasus berikutnya. Nah, kalau dia sudah bisa berhasil 10 tahun, apa kekhawatirannya dia tidak akan berhasil sekarang untuk memperlakukan kawan-kawan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon? Justru saya sebaliknya berpikirnya. Sekarang kan bukan Jokowi. Sekarang eranya Prabowo. Tetapi kan polisi masih di dia. Si Lisio Sigit itu orang yang diangkat oleh Jokowi. Dia adalah diangkat oleh Jokowi. Mas Buni tidak percaya pada sama sekali nggak percaya ketangguhan kepemimpinan seorang Prabowo Subianto? Sekarang itu matahari kembar itu masih ada dua. Masih ada Jokowi sama Prabowo. Nah sekarang itu bagian-bagian yang dikuasai oleh Prabowo itu berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi bagian-bagian yang dikuasai Jokowi termasuk kepolisian seperti begini kasusnya.